Part 3, Perubahan 2. Oke, Bayu. Dia memberiku wrappingnya dan kaos kaki untuk mengisinya. Dan alangkah baiknya jika kamu memakai ini agar bulu kakimu tidak terlihat. Dia memberiku stocking krem warna kulit, terasa nyaman di tanganku. Pakailah dan aku akan mencarikanmu rok dan atasan yang bagus untukmu. Saya berbalik dan melepas baju dan mengenakan bra, perasaan itu luar biasa. Saya telah memasukkan beberapa kaos kaki ke dalamnya dan setelah beberapa saat telah menjadi model seperti saya memiliki payudara yang sebenarnya. Lalu aku memakai stocking. Lalu Mila berkata, pakai ini, menurutku ini cocok untukmu. Dia memberiku rok tartan merah dan hitam serta atasan lengan panjang hitam. Saya sangat menyukainya dan tidak sabar dan melihat diri saya di dalamnya. Saya memakainya dengan cepat dan memandang rendah diri saya sendiri. Saya tidak dapat menemukan sesuatu yang jantan dalam diri saya. Aku merasa seperti aku benar-benar menjadi seorang gadis. Kamu tampak luar biasa, kata Mila. Dan meraih tanganku sehingga aku bisa melihat diriku di cermin. Di cermin aku terlihat lebih baik. Oke, menurutku sudah waktunya untuk merias wajah, Ayu. Dia tersenyum dan aku merasa sangat senang dipanggil dengan nama yang feminim. Dan mungkin dia sebelum itu kita akan menata kukumu karena harus sedikit mengering. Duduklah di sini dan aku akan melakukan sisanya. Aku duduk di kursi sesaat kemudian aku menyadari bahwa kakiku dibentangkan seperti biasanya aku duduk sebagai laki-laki, tapi sekarang aku harus menyamar sebagai perempuan jadi aku harus duduk sedikit berbeda. Jadi aku menyilangkan kakiku dengan cepat. Mila membawa beberapa botol cat kuku. Warna apa yang kamu suka? Saking bersemangatnya saya sebenarnya ingin memiliki semuanya sekaligus, itu tentu saja tidak mungkin, jadi saya memilih warna hijau zamrud. Aku meletakkan tanganku di atas meja dan Mila mulai mengecat kukuku. Butuh beberapa saat, jadi Mila memulai obrolan kecil. Jadi Ayu, kamu mau makan dulu sebelum konser? Entahlah, sepertinya aku tidak lapar. Suaraku tidak pernah terlalu dalam, tapi kupikir jika aku berbicara dengan nada yang lebih tinggi, itu akan membuat penyamaranku lebih sempurna, jadi aku mencoba mengatakan sesuatu dengan suara yang lebih bernada tinggi dan feminim. Tapi terserah jika kamu mau kita pergi ke suatu tempat membuat suaraku girly berjalan dengan baik dan sangat mengasyikkan. Mila mengecat kukuku satu persatu, ia tampak cantik. Oke, selesai duduk diam dan jangan menyentuh apapun, sampai kukumu kering, sekarang aku akan meriasmu. Pertama-tama dia mengoleskan krim basah ke seluruh wajahku, lalu dia membuat wajahku sedikit lebih gelap dan sedikit memberi warna mata. Saya menyukai gadis-gadis yang menggunakan banyak eyeliner. Itu terlihat sangat lucu dan seksi, aku ingin terlihat sama, jadi aku berkata, bisakah kamu menggunakan banyak eyeliner? Kenapa Ayu? Karena aku menyukainya pada gadis lain dan aku ingin melihatnya pada diriku sendiri, aku tersenyum, tapi sesaat kemudian aku ragu-ragu. Bukankah dia akan berpikir aku terlalu menyukainya setelah kalimat seperti itu? Tapi apa yang dia katakan sebenarnya menghibur. Tentu, jawabnya sambil tersenyum, seorang gadis harus merasa nyaman dengan riasannya. Dia terkikik dan mulai memakai eyeliner. Kemudian hanya tersisa sedikit maskara dan lipstik. Oke, selesai, katanya, kamu terlihat cantik. Saya berdiri dan pergi ke cermin, dia benar. Apakah seperti ini penampilanku jika aku terlahir sebagai perempuan? Kataku, kerja bagus Mila. Aku hanya memperlihatkan kecantikan batinmu. Dia terkikik dan berkata, oke, tunggu sebentar aku akan berpakaian. Mila mulai mencari pakaian, sedangkan aku hanya bercermin dan mengagumi diriku sendiri. Sebenarnya aku mulai paham kenapa cewek suka sekali bercermin, kalau berpenampilan cantik itu aktivitas yang cukup memuaskan. Setelah beberapa menit Mila sudah siap. Dia mengenakan blus hitam pendek yang memperlihatkan pusarnya yang bertindik dan rok pendek hitam ketat. Kami sampai di koridor, dia memberi saya sepatu olahraga merah di atas pergelangan kaki. Saya sudah memakainya, tampak bagus dengan rok itu. Saya mengambil HP saya tetapi memperhatikan bahwa saya tidak punya saku. Di mana aku harus meletakkan HP-ku? Jangan khawatir Ayu. Ambil dompet ini. Dia memberiku dompet hitam kecil yang sangat bagus. Saya bisa menaruh semua barang saya di sana. Di sini ambil juga lipstik dan maskara. Anda mungkin harus memperbaiki riasan setelah konser. Dan kemudian kami siap berangkat.
Aku melihat diriku di cermin dan ragu-ragu sejenak. Aku benar-benar terlihat seperti seorang gadis. Ketika aku melihat diriku sendiri, aku tidak ragu bahwa pantulan di cermin ini adalah milik seorang gadis. Tapi bagaimana jika orang tahu penyamaran ini? Kamu tampak hebat, Ayu. Kata Mila, memberiku kepercayaan diri yang besar. Ayo, kita akan terlambat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari apartemen. Mila menutup pintu.